Halo teman-teman. Apa kabar? Nah, kalian ini dari lingkungan mana sih? Oh, lingkungan Santo Kristoforus. Romo ada pertanyaan nih. Kalian tahu nggak sih ceritanya dari Santo Kristoforus itu? Menurut legenda yang berkembang pada abad pertengahan, Santo Kristoforus awalnya bernama Uvero dan berasal dari wilayah Kanaan Palestina. Ia bertumbuh tinggi besar, seperti raksasa, dan gagah perkasa. Aku orang kuat. Cita-citaku ingin melayani orang yang paling kuat di dunia ini. Siapa ya? Oh, aku tahu. Pasti seorang raja, bukan? Aku mau melayani sang raja. Dia berkuasa. Dikawal banyak tentara yang terlatih. Tak ada yang berani melawannya. Panglimaku, berapa banyak negara yang sudah kita kuasai? Wah, banyak banget rajaku yang luar biasa. Tak terhingga daerah kekuasaan tuanku. Jos, mantap betul. Banyak pemasukan upeti tentunya. Negara kita akan makmur sejahtera selamanya. Hamba mengabdi padamu, tuanku. Namun pada suatu hari, terjadilah kekacauan di negeri tersebut. Banyak orang yang diganggu hidupnya dan berteriak-teriak ketakutan. Panglima, pengawal, mengapa jadi kacau semua ini? Ampun tuanku, ada kekuatan dunia lain yang tak bisa kita lawan. Oh alah, ternyata raja kalah kuasa dengan setan. Lah buat apa aku mengabdi pada hambanya setan ya? Lebih baik aku langsung mengabdi pada setannya aja. Bye-bye rajaku, hambamu resign mulai hari ini menjadi abdimu. Berjalan-jalanlah si setan bersama Uvero. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Hei Overo, ayo kita jalan-jalan. Ayo kita godain hati-hati manusia itu. Manusia tuh, terutama yang sombong-sombong kayak gitu, pasti gampang banget kita bujuk. Ayo kita puji mereka. Untuk mencuri, untuk malas membantu sesamanya, dan untuk marah-marah setiap hari. Dan hidup bermalas-malasan. Oke, banyak proyek, banyak bisnis kita di dunia ini. Penguasa dunia ini, aku lebih eksis. Hahaha. Ayo Vero, kita jalan-jalan yuk keliling melihat keberhasilan usaha kita. Oh no, ampun. Aku tak berani melihatmu. Sinarmu menyengat mataku. Oh no. Ternyata sama aja dengan raja. Bye-bye Gus, aku bukan abdimu lagi. Kamu payah deh. Kemudian, Kristoforus mendirikan gubuk kecil di pinggir sungai, berdekatan dengan jalur penyeberangan yang banyak dilewati orang. Ia berupaya membantu setiap orang yang mau menyeberang, namun takut akan derasnya aliran sungai itu. Kristoforus tidak takut karena badannya yang tinggi besar dan kuat. Suatu hari, datanglah seorang anak kecil meminta diseberangkan. Kristoforus segera mengangkat bocah itu dan memikulnya ke seberang. Semula bocah itu terasa ringan, namun lama-kelamaan terus saja bertambah beratnya. Aduh. Padahal yang kupanggul hanyalah seorang anak kecil. Kenapa aku seperti memikul seluruh dunia ya? Aduh. Aku tak sanggup lagi melangkah.
Anak siapakah dirimu itu? Akulah Yesus yang maha besar dan maha kuasa. Hanya kepadakulah saja engkau mengabdi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Semenjak itu, Uvero memutuskan untuk menjadi abdi dan pelayan Yesus. Ia bertobat menjadi Kristen dan pergi untuk mewartakan Injil ke wilayah Lycia. Dia disebut Kristoforus, yang artinya pembawa Kristus. Di sana ia mempertobatkan banyak orang, sehingga ia kemudian ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Kristoforus dipaksa untuk menyangkal imannya dengan mempersembahkan korban kepada dewa-dewa kafir. Namun, dengan tegas, Kristoforus menolak. Raja mencoba menawarinya kedudukan dan harta kekayaan. Namun, Santo Kristoforus tetap tidak bergeming. Bahkan ketika raja mengirimkan 2 orang wanita cantik untuk menggodanya, Kristoforus memberkati mereka berdua, menobatkan, dan membaptis mereka menjadi orang Kristen. Raja kesal dan memerintahkan agar Kristoforus dibunuh. Namun, membunuh seorang yang perkasa seperti Kristoforus bukanlah hal yang mudah. Setelah berbagai usaha yang dilakukan, para algojo gagal untuk membunuhnya. Kristoforus akhirnya dengan tanpa perlawanan memberikan lehernya untuk dipenggal. Dengan senyum kemenangan, Santo Kristoforus menerima mahkota kemartirannya pada sekitar tahun 251 Masehi. Santo Kristoforus adalah seorang santo dan martir yang dihormati oleh Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks, Gereja Anglikan, dan oleh banyak denominasi Kristen yang lain. Ia tewas pada masa penganiayaan umat Kristiani di abad ketiga dalam pemerintahan Kaisar Romawi Decius. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan cerita dari Santo Kristoforus. Lalu apa yang dapat kita petik
tentang cerita Santo Kristoforus ini? Melayani Tuhan dan sesama Romo. Betul. Akulah Yesus, Tuhan semesta alam dan Raja yang paling kuat dan berkuasa. Hanya kepada Aku sajalah manusia itu mengabdi.